Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi di acara kita yang bertajuk atau berjudul Kalisma, yaitu Keluarga Alumni Istiqomah. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tauladan seluruh umat, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Ya, alhamdulillah hari ini edisi spesial banget ya ini. Ya, biasanya satu keluarga. Iya, biasanya kita ngundang satu keluarga. Nih hari ini ada tiga keluarga. Ini ada alhamdulillah Ibu Endang udah. Ibu Endang. Ibu Endang. Yang Nyaranu. Iya, yang Nyaranu. Masih ke ini kayaknya videonya masih ke tutup. Iya, alhamdulillah kita menyapa dulu ya Ustazah. Alhamdulillah Kalisma ini dipandu kami berdua dengan saya Andi Nur Ana dan saya Lista Pritanti. Iya, alhamdulillah. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa hari ini edisi spesial menyambut Ramadan 1442 Hijriah. Hari ini kita mengundang 3 keluarga. Yang pertama adalah Ananda Aska, Aska Nadila, yang ungu ya, yang baju, yang kerudung ungu, ada paling cerah. Di Madiun ya, Aska ya? Iya, di Madiun. Ya, alhamdulillah Aska di Madiun, dan sang ibu tercinta Ibu Kikit. Ibu, alhamdulillah, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Salam dari Jakarta. Alhamdulillah Bu Kikit dari Jakarta. Yang kedua adalah Ananda Afina, yang kerudung coklat. Assalamualaikum. Sama Ananda Ranu. Iya, bersama Ananda Ranu. Iya, kecil itu. Kita udah punya cucu ya. Kenapa pakai masker gitu ya? Iya, Ananda Afina sekarang lagi di Paris. Di Paris. Iya. Paris masih pagi banget ini ya berarti. Iya, 7:30. Iya, dan Ibu Endang, alhamdulillah Bu Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua. Alhamdulillah. Ibu Endang di Bandung ya Bu? Iya, masih di Bandung. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, yang ketiga Ananda Silmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling dekat dengan kita ya. Di Bandung. Iya. Nah, kita juga mengundang ibunya Silmi insya Allah. Cuman lagi di WA belum dibales. Oh, nggak apa-apa. Ibu tadi ada kebutuhan, ada orderan banyak kayaknya. Iya. Dari pagi bikin kue Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, ini edisi spesial ya Ustazah. Mungkin ini kali Bu Andi, ini kan program kita ini 3 kali tayang ya. Mungkin dikasih tahu dulu terutama buat tamu-tamu kita hari ini, Kalisma itu tujuannya apa sih ada program ini? Oke, iya, seperti dengan judulnya adalah Kalisma Keluarga Alumni Istiqomah. Ini program acara kita yang bertujuan untuk yang pertama adalah untuk silaturahmi. Kita pengen bersilaturahmi dengan para alumni mulai dari angkatan pertama, karena kita sudah 24 tahun ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. 97 kan? Tahun 97. Jadi para alumni alhamdulillah udah banyak banget dan tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan juga ada yang di luar negeri seperti yang bintang tamu kita sekarang alhamdulillah. Nah, tujuannya adalah untuk silaturahmi supaya bisa tetap in touch dengan sekolah seperti itu, meskipun kita lewat sarana Zoom atau online seperti sekarang ini. Salah satu hikmah pandemik alhamdulillah kita bisa terbentuklah studio untuk bersilaturahmi dengan alumni. Iya, bagus sekali. Jadi studio gitu, jadi bisa langsung bertemu dan bersilaturahmi. Nah, yang kedua adalah tujuannya untuk update
nih, update Perkembangan sekolah, informasi-informasi ya tentang perkembangan sekolah, karena para alumni terutama yang nggak di Balikpapan mungkin sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan masing-masing. Jadi belum tahu perkembangan atau update sekolah seperti apa. Nah, tujuan Kalismah ini adalah salah satunya untuk itu gitu. Nah, mungkin kalau Ananda yang di sini yang bertiga insya Allah mungkin update ya, maksudnya karena insya Allah informasinya nyampe terus gitu. Nah, kan nggak ada salahnya kita update lagi ya informasi, karena nanti ini insya Allah akan disaksikan juga dengan teman-teman Istiqomah YouTube channel untuk perkembangan update SIT atau Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan. Iya. Silahkan Ustazah Lista. Ya, saya mau cek dulu Pak Fajri, kita bisa ada tayangan buat. Ya, ada sarana. Bisa saya sambil ini? Oke, ya bismillah. Ya, Bu Kikit, Bu Endang, Ananda Aska, Ananda Afina, dan Silmi. Ya, seperti di Ibu Andi, kan ini sarana wadah buat kita silaturahim dengan alumni, plus keluarga besar yang ada di Balikpapan atau tidak, plus masyarakat Kota Balikpapan maupun masyarakat di luar sana yang mungkin kepingin tahu terhadap sekolah. Apakah tayangan ini bisa dilihat, Ibu? Bisa. Jelas. Alhamdulillah, ini gedung sekolah kita yang baru, Ibu, anak-anak. Kita sekarang namanya Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan. Jadi kalau Ananda Silmi, Afina, Aska dulu ada di Jalan Sport. Dari tahun 2016 kita pindah ke sini dengan luas 4 hektar. Nah, alhamdulillah ini di gedung 1 tempat SD dan SMP-nya. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada, dan mohon doanya Bapak Ibu Ibu dan anak-anak, ini Bapak Pak Iskandar, Pak Bambang ini yang mengawal kami. Insya Allah di Juli 2021 ini SMA IT Istiqomah mulai operasional pembelajarannya. Ya, ini sambil update yang ada, inilah kondisi sekolah sekarang. Ini ada laptopnya, dan mulai tahun 2020 ini kita punya tagline dengan konsep pendidikan Islam sebagai basicnya. Ada sebuah tagline buat sekolah Islam terpadu buat jenjang SD, SMP, SMA-nya. Tagline kita adalah Excellent Quranic Leader and Entrepreneur. Ya, jadi mencetak calon pemimpin dan wirausahaan unggul yang hati-hatinya dipenuhi dengan Al-Quran. Amin. Amin. Dan mohon doanya Ibu, anak-anak sekarang sedang pembangunan gedung 2, gedung bersama dengan ini untuk menampung untuk tiga-tiganya sebenarnya, jadi buat SD, SMP, SMA bisa berkembang di SMA-nya. Ya, mudah-mudahan nanti ada waktu ke Balikpapan ya, Afina yang paling jauh. Afina masih lockdown, nggak bisa kemana-mana. Dan alhamdulillah di area baru ini tidak hanya ada unit pendidikan, divisi pendidikan, tapi ada divisi-divisi lain. Salah satunya adalah divisi komersial, unit bisnis sekolah yang di samping tujuan utamanya untuk membantu pengelolaan sekolah, pembiayaan sekolah, dan dipakai juga untuk sarana. Oh, ini studio nih. Bu Andi sama. Wah, hebat. Nah, itu ada green screen. Jadi cerita-ceritanya aja ya bagus gitu ya. Udah belakangnya itu. Ya. Jadi alhamdulillah ada unit bisnis yang dipakai untuk pembelajaran juga. Masya Allah. Ada school cafe. Terima kasih loh Bu Kikit. Ini Bapak lagi ada di pesawat ya. Ini tidak hanya buat kita bisa belanja di sana, masyarakat Balikpapan mungkin bisa mampir, tapi insya Allah kedepannya dipakai buat pembelajaran. Amin. Dilengkapi dengan 120 CCTV. Oh, apa ini gambar apa ini? CCTV. Nah, Masya Allah. Bangunan yang Masya Allah. Dan Masjid Istiqomah kalau pas offline sebelum pandemi ini full kegiatan dari pagi sampai asar ya. Pagi itu pasien pagi ramai di sini, makanya rindu Bu. Rindu pandemi berlalu. Iya, pastilah. Muridnya juga rindu, gurunya juga rindu, sama-sama rindu ya.
Ini lantai 2-nya buat jamaah putrinya, alhamdulillah dilengkapi dengan AC. Wah, ber-AC, full AC. Ya, dipakai ruang pertemuan Ibu. Yang Iya, banyak iya. Ya. Oh, yang sering untuk ini pernikahan itu ya? Iya Bu. Nah ini hallnya, hall Madinah. Jadi Masya Allah. Kota Balikpapan yang paling utama sih buat kita ya, anak-anak kalau cuaca di luar tidak mendukung untuk upacara olahraga. Nah ini di sampingnya ada radio. Oke. Oh iya, oh radionya di sini. FM. Dan alhamdulillah nih kita full ngisi di sini Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Keren. Guru-gurunya ngisi. Dan tadi jam 11 sampai jam 12 Pak Bambang mengisi program inspirasi. Ya. Waduh. Oke, itu update. Wah, keren. Masya Allah. Sekolah top. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Amin. Alumni-alumninya juga sukses semua. Amin. Oke. Amin. Kita mau update perkembangan Ananda ini ya. Oke, gimana Bu Andi? Rano ikut ini ya. Suaranya Bu Andi nggak Anteng keluar. aja, Suaranya Rano hebat. Kurang kedengar? Suaranya Bu Andi nggak Suara Bu kedengeran. Andi nggak Oh, Bu Andi kedengeran. kurang ketek. Ulang Bu Andi. Oh, maaf, lupa di on kan mic-nya tadi. Oh, Iya, tadi alhamdulillah ya Ibu dan Ananda kita sudah sama-sama mendengarkan update perkembangan Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan dari Ustazah Lista. Tadi tentang sarana-sarana dan lain-lainnya. Mohon doa senantiasa dari ibu-ibu dan Ananda, semoga YPAIT Balikpapan bisa terus berkembang. Amin. amin. Nah, kalau tadi kita memberikan update tentang sekolah, nah giliran kita nih pengen tahu update tentang anak-anak alumni dan keluarga dan ibu. Iya, update terkini. Jadi sekarang kita berikan kesempatan buat Ananda nih, Miss Silmi, Alvina, dan kita kebetulan satu angkatan ya, satu angkatan satu kelas ya. Ada ketua OSISnya. Kalau kelas beda-beda kadang ya kita. Satu angkatan satu kelas gitu. Jadi bisa kembali diperkenalkan sekarang kegiatannya apa, di mana, dan update informasi tentang kalian bertiga dulu sebelum nanti ke ibu-ibunya. Mungkin boleh diselipin kenangan yang tak terlupa dari SDIT dan SMPIT Istiqomah karena SMA-nya baru tahun ini kan. Ya Allah. Iya, silahkan dari siapa dulu ini? Mau yang dari mana? Suyut. Dari sejauh. Iya, dari yang paling jauh dulu. Yang dari jauh. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afina Iskandar. Ini namanya Rani Sekala Ranirawan. Saya merupakan angkatan 2, jadi dari tahun 1998 di SDIT Istiqomah, terus lanjut ke SMPIT Istiqomah. Saat ini sedang berdomisili di Paris, di Prancis untuk studi saya dan suami. Kalau untuk kegiatan saat ini sih yang paling utama mengurus anak, terus sampingannya belajar dan kerja sebagai graphic designer. Apa ya? Oh tadi kenangan ya. Kalau kenangan banyak banget, kemarin udah coba ngelis terlalu banyak, tapi begitu coba ngelihat YouTube-nya Istiqomah, wah langsung keputar semua kenangan-kenangan, apalagi mulai dari SD kan, dari SD sampai SMP. Kalau yang paling ingat sampai sekarang selama di Istiqomah itu, yang pertama itu biasa pagi-pagi kalau sebelum masuk kelas lalu ngucapin janji pelajar Islam baris bareng-bareng, dan itu sampai sekarang masih keinget gitu, janji pelajar Islam. Terus udah gitu inget juga sejak dari SMP kayaknya ya, jadi dimulai diperkenalkan kebiasaan sholat duha di masjid bareng-bareng. Nah itu tuh sampai sekarang tuh
jadi memori banget karena kan waktu itu SMA-nya belum ada SMA IT, jadi saya SMA negeri. Sempat 1 tahun di SMA 1, terus pindah ke Bandung di SMA 20. Nah, di situ tuh kebiasaan sholat duha itu cuma ada ketika menuju ujian nasional. Jadi cuma buat doa biar lulus aja, tapi bukan kebiasaan gitu. Jadi keinget waktu di Istiqomah itu tuh kebiasaan yang diajarin guru-guru. Nah, setelah itu juga yang sampai sekarang masih keinget tuh doa. Jadi doa mau masuk masjid, doa keluar masjidnya itu coba saya ajarin ke Ranu gitu doa-doanya. Alhamdulillah itu masih inget sampai sekarang karena dari kecil udah diajarin waktu di Istiqomah gitu. Apalagi ya bingung mau milih ceritain yang mana karena banyak banget. Tapi yang paling keinget sampai sekarang sih ya terutama pelajaran-pelajaran agama ya, karena apalagi sekarang di Prancis ini terutama untuk pendidikan anak, pendidikan nilai-nilai Islamnya kan di sini kurang. Jadi saya nyoba terapinnya gitu. Apa yang saya ingat waktu ketika masih belajar di SD sama SMP IT Istiqomah. Paling itu dulu sih, takut kepanjangan. Ya Allah, kayaknya 1 jam gak cukup ya, Dina. Iya, kasihan yang lain nanti nggak dapat kesempatan. Afina masih mengajarkan mengaji? Kebetulan selama pandemi ini kan programnya belum ada. Kemarin sempat henti karena hamil. Tapi nanti kalau misalnya udah mulai lagi, pengen lanjut lagi. Soalnya kemarin tuh dibawain sama ayah sama ibu kiroatinya, sama ada apa namanya printan buat ngajarnya gitu. Jadi udah ada alat-alatnya, tinggal tunggu pandemi selesai, insya Allah. Ini mungkin saya mau sedikit ya Bu Andi. Afina, Aska, Silmi, Bu Endang, dan Bu Kikit. Kemarin itu ada pertemuan dengan Ustadz Muslihudin, Ibu. Jadi ada koordinator Kiroati wilayah Kalimantan. Kalimantan. Iya. Kita evaluasi kerjasama dan lain-lain. Salah satu yang kita ceritakan itu Bu, anak-anak. Jadi ini kan program Kalisma ini program ketiga. Program pertama itu keluarganya Rani ya, Rani Ugi Rian. Yang pas kedua, pekan keduanya itu Malik dan Ical. Dan nadanya sama. Satu yang diingat itu Kiroati. Termasuk ya waktu itu baru ya. Termasuk yang kita sampaikan ke Ustadz Muslihudin, ada alumni kita yang mengajarkan sampai minta kirimkan alat peraga dan buku-buku Kiroati. Itu membuat Ustadz tersentuh, terharu, Ibu. Langsung diem gitu, Ustadz langsung gitu. Jadi Masya Allah, terima kasih buat anak-anak alumni yang bisa mensiarkan ini, karena itu kado terindah lah buat Ustadz Muslihudin, buat kami guru-guru yang ada di sini. Iya, alhamdulillah ikut senang. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah ya buat Amin. Lanjut. Yang di Madiun. Dari Paris ke Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Aska Nadila. Saat ini saya tinggalnya di Madiun karena ngikut suami. Saya kerjanya sehari-hari sekarang cuman sibuk jagain orang sakit. Jadi nggak ada kesibukan lain sih, cuman ya sekarang saya terdaftar sebagai dokter jaga IGD di RSAU Efram Harsana Madiun sama di Klinik Pringgodani di sini untuk pengobatan di kira-kira keluarga tentara sinilah gitu. Terus ya selama COVID ini lumayan menguras raga dan emosi, karena kadang-kadang berharap ini cepat selesai gitu ya. Pengen juga balik ke Jakarta, pengen main ke Balikpapan, pengen ke sekolah lagi gitu. Cuman karena terlalu banyak aturan untuk perpindahan kota, jadi ya sampai sekarang masih di Madiun aja selama pandemi. Terus apalagi ya? Kalau kenangan selama di SDIT, saya kebetulan hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun. Nggak nyampe 5, Bu. Kalau nggak salah hanya 4. Dari SD kelas 1 sampai kelas 4, kemudian kelas 4 ikut Bapak pindah.
kelas 4 pindah ke SD negeri. Dan yang membuat kita membandingkan sekolah negeri yang kebetulan basicnya bukan agama gitu adalah saya satu-satunya murid yang pakai jilbab dari 1.000 anak yang sekolah di SD itu. Sama Bapak. Iya, jadi hari pertama, bulan-bulan pertama masuk itu cukup adaptasinya cukup berat gitu ya. Dari yang setiap hari kita ada kegiatan hafalan, kegiatan ngaji, kegiatan sholat jamaah itu begitu masuk ke sekolah yang negeri gitu, ya itu menjadi hilang. Nah, itu juga suatu adaptasi apalagi masih kecil, nggak punya teman yang pakai jilbab gitu. Nah, itu beratnya di situ. Cuman alhamdulillah sama Bapak terus sama teman-teman juga, sama Afina, sama Silmi, kita juga masih sering kontak dulu. Jadi ingat bahwa tetap kita harus bertahan untuk pakai jilbab dan menyebarkan gitu kebaikan. Akhirnya mulai masuk SMP 3 orang saya seangkatan punya teman yang berhijab. Iya, dari 200 sekian anak ada 3 anak yang berhijab gitu. Gitu. Kalau ingat apa lagi ya Bu ya? Ya ingatnya Bu Lista sama Bu Andi lah kalau Yang tetap kalau Askar lagi kebanyakan ya. Askar sempat dibully waktu di SD ya. Iya, kan pakai jilbab sendiri. Karena jadi kayaknya kalian sendiri gitu ya, beda. Iya. Masya Ya, Allah. Alhamdulillah. Tapi masih Aska maksudnya bisa bertahan itu di usia yang segitu tuh Masya Allah ya. Berarti benar-benar support orang tua terutama sama tadi ya teman-teman disebutkan. Teman-teman iya. Soalnya malu juga Bu kalau nggak bertahan gitu sama teman-teman, malu juga. Nanti ditanya kok ini gitu. Jadi dilema ya. Nangis-nangis juga kita waktu kecil Bu. Tapi alhamdulillah saya bangganya sampai sekarang kok kalau ditanya dulu sekolahnya di mana, bangganya saya sekolahnya di Istiqomah gitu. Iya, kita pindah ke Balikpapan. Lanjut. Iya. Yang paling jauh. Ketua OSIS nih, ketua OSIS. Iya, ketua OSIS ya. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silmina Susra. Saya di Istiqomah angkatan 2, angkatan 98, sama kayak Aska sama Afina. Dan mungkin dibanding Aska sama Afina, saya yang paling lama ya Bu ya, dari SD sampai SMP full. Berarti 9 tahun. Ya. Terus saya di sini domisilinya sekarang di Balikpapan. Alhamdulillah menetap di sini karena ngikutin suami juga sih, karena pas 2018 akhir ya ada peluang aja gitu suami kerja di sini. Ya udah, saya sih dengan senang hati karena kembali ke kampung halaman, ya udah akhirnya ikut ke Balikpapan gitu. Alhamdulillah. Terus kalau untuk kegiatan saya sebenarnya sih saya nggak ada yang ini sih, sekarang mah fokus jadi ibu rumah tangga aja, sama paling ini sih saya ada jualan juga, jadi bikin kue gitu. Cuman ya qadarullah karena sekarang lagi hamil juga, jadi ya bener-bener ibu rumah tangga aja gitu, di rumah aja nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain gitu. Udah penggemar curasnya sih. Penggemar curasnya sih. Iya Bu, dua tapi masih prakarsa. ada kok curasnya. Di kafe kan juga kemarin sempet ya. Iya benar. Iya, terus apa lagi ya? Kenangan. Kan ya saya kan sebenarnya lulusannya dokter gigi di Unpad di Bandung. Cuman udah setahun lebih sih saya belum praktek lagi gitu. Cuman ya insya Allah mudah-mudahan ntar setelah melahirkan mungkin akan mau coba praktek lagi gitu Bu. Kembali ke akal ya berarti. Iya. Basicnya. Terus kalau apalagi tadi kenang-kenangan ya. Kalau kenang-kenangan di Istiqomah sebenarnya ya bener sih, banyak banget Bu kenang-kenangan di Istiqomah tuh. Maksudnya kayak mulai dari gimana pelajaran-pelajaran yang diajarkan, entah itu pelajaran yang teori maupun enggak,
itu tuh sebenarnya ngena banget sih di kita sebagai alumni gitu. Terus juga teman-teman juga pengalaman bareng temen di Istiqomah tuh sebenarnya banyak banget gitu pengalaman-pengalamannya. Cuman ya kurang lebih sama sih kayak sama yang Afina sama Aska bilang, apa ya, yaitu masalah pendidikan agama di Istiqomah itu kayak bener-bener ngena banget gitu sama kita. Saya juga sama kan kayak Afina pas SMA kan langsung ke SMA negeri ya, SMA 1, dan itu saya tuh ngerasa alumni-alumni Istiqomah yang masuk ke SMA negeri, terutama SMA 1 tuh tetap ngejaga prinsip agama kita gitu, tetap pakai jilbab, terus kayak yang paling gak gampang goyah gitu, yang paling gak gampang ngikutin tren-tren anak muda pada zaman itu gitu loh. Dan itu yang ngebuat saya ngerasa, wah berarti pendidikan di Istiqomah itu hebat juga ya, yang kadang tuh kita nggak tahu sebenarnya apa ya yang bikin kok kita bisa jadi setangguh ini gitu. Soalnya kan kadang ada beberapa juga ya alumni-alumni sekolah Islam yang ujung-ujungnya ya dia mungkin buka jilbab juga, terus jadi agak ya berubah juga gitu mungkin. Dan alhamdulillah kayaknya kalau di angkatan kita, angkatan 2 kayaknya nggak ada yang kayak gitu, dan itu kayak ngebuat saya salut aja sih Bu gitu. Ya mungkin juga ya itu karena ajarannya ya itu yang hafalan Al-Quran, terus doa-doa sholat, terus diwajibkan sholat jamaah, dan itu ya sampai sekarang itu ngena banget sih sama kita. Terus juga apalagi ya, oh ya sama hafalan juz amma, terus hafalan surah juga kan. Biasanya tiap pagi tuh sebelum mulai pelajaran tuh Bu Andi kayaknya paling sering deh ke kelas. Ya kan Bu ngajarin juz 29 ayat gitu. Terus ditulisin di papan tulis. Nah, itu kayaknya berkesan banget sih buat kita semua gitu. Alhamdulillah. Apa lagi ya? Iya, boleh. Gitu sih. Sebelum kita ke ibu-ibunya, kita pengen challenge dulu nih, bertiga. Apa Ustazah challenge-nya? Itu tadi kan Afina melupakan janji pelajar. Iya, janji pelajar Islam tapi harus kompak ya. Sama Afina sama Silmi yang 9 tahun ya, mudah-mudahan kita masih ingat. Ayo. Ya, siap. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Janji pelajar Islam. Ya. Janji pelajar Islam taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua dan guru, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu, menjaga ketertiban dan kebersihan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Sikap mandiri, santun dan berakhlak mulia. Alhamdulillah. Hebat. Mau dimaafkan, Aska lupa. Aska Askarnya 4 tahun soalnya. Iya, kalau sekarang anak-anak pakai bahasa Inggris itu. Iya. Oh iya, benar Bu. Allah dan Rasulullah. Waktu kita ke Balikpapan yang ada acara periksa-periksa itu, saya bangga banget sama murid SDIT yang berbahasa Inggrisnya lancar sekali dan bahasa Arabnya juga jago banget. Itu hebat banget Bu. Saya super salut. Alhamdulillah. Hebat. Angkatan sekarang hebat berarti Bu. Iya. Yang dulu lebih hebat juga. Kita terinspirasi dari para alumninya ya, untuk senantiasa berkembang maju sehingga kalau alumninya datang juga seneng gitu ya. Iya, nanti kakak-kakak yang sekarang ada ini siap-siap ya kita undang di Karir Day ya. Amin. Diminta ya Silmi ya, cuma kondisi Iya Bu. Iya, cuman pas malamnya itu sih ini tiba-tiba demam. Emang lagi mual-mual banget sih waktu itu. Jadi takutnya ntar malah sering bolak-balik ke kamar mandi.
Akhirnya ini mohon maaf nggak bisa ikut. Iya, kita mau nyampaikan ini juga Bu Andi ya, Bu Endang, Bu Kikit, anak-anak. Ini biasanya kita langsung live streaming di YouTube, tapi mohon maaf hari ini jadinya kita recording ya, Pak Fajri ya. Karena tadi pagi tuh full dipakai dari jam 8 sampai jam 12 lewat ya. Jadi Iya. Pak Fajri ada yang mau ditayangkan? Ya? Oke. Tentang SMA IT. Ini bisa dilihat di Zoom-nya juga kan ya Pak Fajri ya? Bisa. Ini mau memperlihatkan yang kedua, perkembangan terkait dengan SMA IT, Istiqomah YPIT, Balikpapan. Kita saksikan sama-sama dulu ya semua ibu dan anak. Iya. Enggak, ya ini latar belakang berdirinya sebenarnya dari lulusannya pertama ya kemarin itu Ibu Betty, ibunda dari Faisal dan Malik itu bilang belum ada waktu itu Bu Lista. Iya Ibu, mohon maaf tertunda dan alhamdulillah terima kasih juga nih kepada Bapak Iskandar Umar sebagai konseptor dari kurikulum SMA IT Istiqomah. Kami dipandu untuk penyusunan konsep-konsep di SMA IT Istiqomah. Alhamdulillah. Ya, ini sedang berdiri pembangunan gedung kedua dan insya Allah proses perizinan juga sedang berlangsung. Juni kemungkinan ada visitasi lagi dari Dinas Provinsi untuk melihat perkembangan dari pembangunannya. Ya, salah satu tujuan dari pendidikan SMA IT karena kita mengusung konsep pendidikan Islam, yang paling pertama memang ke Qur'annya. Jadi salah satunya juga ada target hafalan Al-Quran. Berapa juz Bu Andi? 6 juz. 6 juz ya. Dan salah satunya juga kita mau mencoba untuk lulus ke PTN-nya melalui jalur tahfiz ya, di samping menyiapkan jalur yang seperti bias SBMPTN. Ya, ini tagline kita tidak hanya untuk SMA tapi juga untuk SD IT, SMP IT, dan SMA IT Istiqomah, yaitu Excellent Quranic Leader and Entrepreneur. Nah ini selama pandemik Ibu, anak-anak alhamdulillah jadi, bukan alhamdulillah ya, salah satu hikmah dari adanya pandemi kita jadi terpacu untuk mengelola pembelajaran secara daring. Dan alhamdulillah bekerja sama dengan Universitas Mulia Balikpapan sejak Juni 2020 kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi tatap muka tetap ada hari-hari dari pagi sampai zuhur itu selalu tatap muka. Pun dengan nanti kita pesantren Ramadan ini ya, pesantren Ramadan ini selama pembelajaran ada belajarnya, ada pesantren Ramadannya, ada kegiatan mandirinya. Jadi bonding insya Allah tetap terjalin. Ini sudah sarana ya, sarana-sarana yang ada mengulang kembali. Ya, jadi mohon doa dan dukungannya SMA IT Istiqomah bisa operasional pembelajarannya dimulai. Amin. Ya. Halaman tengah ya. Ya. Insya Allah. Kita udah pernah foto nih Bu. Iya pernah kesini ya. Udah pernah kesini semua. Ya, alhamdulillah. Wah. Asri banget sih emang sekolah yang sekarang. Semakin keren. Siapa yang menata taman itu ya? Kenapa Bu? Oh, penata. Yang mengatur taman-taman itu siapa? Payunnya bukan? Ya kalau konsep gedung ininya payunnya Bu. Ya, minta taman di tengah Pak Bambang. Iya. Kerjasama yang apik. Iya, pokoknya Bapak pengennya hijau gitu. Iya. Terus tamannya ada tukang taman sendiri, termasuk salah satunya ada Bu Yati, masih ada alhamdulillah. Oh, Bu Yati. Iya, Bu Yati. Ini yang jadi favorit anak-anak ini Bu Yati. Kesayangan Goreng Bu Yati. Nasi goreng. Nasi goreng dan mihun ya Bu. Ada terinya, ada teri, nasi goreng teri. Ya, teri Medan. Iya, enak banget itu Bu, nasi goreng terinya. Masih keinget. Ngangenin ya itu ya? Itu banget. Kita tanya yang pekan lalu ya, apalagi yang diingat? Nasi goreng teri. Wah.
Yati, ya Bu Yati, subhanallah. Iya, sekarang ke ibunya dulu ya. Mungkin kita perlu kenalkan sahabat pemirsa yang mungkin menonton nanti di YouTube channel kita. Kita hari ini hari edisi spesial jelang Ramadan. Kami menghadirkan ibu dan anak-anak dari Bapak Bambang Yuswandi dan Bapak Muhammad Iskandar Umar, termasuk pendiri. Sudah gini kita jadi sendu haru. Pendiri dari SDIT, SMP IT Istiqomah sampai berkembang adanya SMA IT Istiqomah. Alhamdulillah ada Bu Kikit dan Ibu Endang. Ya, kita mau tanya apa nih Bu Andi? Iya, Ibu sayang Bu Susranya belum bisa ya, belum bisa bergabung. Oh iya, ada Ibu Yus, Bu Susra belum bisa bergabung. Nah, silakan Bu Andi. Iya, alhamdulillah. Sekarang kita udah bergabung dengan Ibu Kikit dengan Ibu Endang. Alhamdulillah ya Ibu, terima kasih banget. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Senang sekali bisa hadir dengan ibu-ibu, ibu guru dan anak-anak di sini. Iya, alhamdulillah. Senang banget. Iya, kita pengen nanya nih Bu, sebagai istri dari bapak-bapak pejuang. Iya, bapak-bapak pejuang, Pak Bambang sebagai ketua pengurus sekarang dan Pak Iskandar sebagai pembina dan dua-duanya adalah pendiri Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah Terpadu. Dua-duanya termasuk ibarat inspirator gitu ya, maksudnya bagi kami di sini alhamdulillah. Nah, kita pengen tahu nih Bu, kesan Ibu atau pengalaman Ibu selama mendampingi bapak-bapak yang Masya Allah berjihad gitu ya, berjihad di yayasan ini gitu. Jadi pengalaman Ibu sebagai support yang paling besar sih mungkin bagi Bapak gitu. Silahkan mohon diceritakan pengalaman Ibu gitu. Ya, dari 97 waktu itu kan belum ada kelihatan sekolahannya ya Bu ya. Sampai tadi 97 berarti 97 berdiri. Gitu ya, masih merancang-rancang kan mungkin sudah ada diskusi sama Ibu mau diriin sekolah gitu. Sampai tadi terlihat sarana yang ada sekarang di luas lahan 4 hektar ini. Iya. Siapa dulu ini Bu Andi? Silakan Ibu siapa? Bu Kikit dulu mungkin ya. Silakan Bu Kikit. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Andi, Bu Lista, udah diajak kangen-kangenan di virtual, di ketemuan virtual silaturahmi ini. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam lindungan Allah selalu sehat, dikuatkan, semangat, insya Allah bisa nanti insya Allah pada waktunya kita bisa ketemuan juga, insya Allah mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Terus sama saling menguatkan di masa-masa yang tidak normal ini, mudah-mudahan kita terus bisa saling memberi manfaat, kemudian juga saling menguatkan, insya Allah. Yang dicita-citakan dari pendidikan Islam dari Istiqomah, SD, SMP, dan insya Allah SMA nanti bisa mendapatkan ridho Allah. Yang penting ridho Allah memang. Kita berusaha, kita berikhtiar, kemudian tujuannya cuma ingin mendapatkan ridho Allah, keberkahan dari Allah, insya Allah. Gitu. Yang kedua, saya termasuk orang yang bersyukur tidak henti-hentinya karena ada SDIT, SMP IT, Istiqomah yang dimana saya kebagian menitipkan anak waktu itu Aska dan Faiz, karena waktu Kibran, waktu anak pertama itu belum ada. Jadi dimasukkan ke sekolah yang konvensional yang biasa. Tapi juga itu saya sempat menyekolahkan di TK Istiqomah yang waktu itu memang ada di lingkungan yang sama di Masjid Jalan Sport. Ya. Itu. Kemudian dia masuk SD biasa dan kesempatan untuk adik-adiknya masuk di sekolah Islam itu memang beda banget, beda hasilnya. Maksudnya
saya menjadi belajar juga bahwa ternyata masa-masa yang paling krusial, yang paling yang paling harus diperhatikan itu justru masa-masa kecil itu, masa emasnya itu ada di pendidikan awal gitu loh. Jadi jadi seperti menanamkan basic itu ya memang dari kecil. Makanya ada orang yang berpendapat bahwa ketika menyekolahkan anak itu justru di pendidikan dasar dia harusnya mendapatkan tempat yang tepat gitu, tempat yang tepat di mana hasilnya akan optimal gitu. Jadi memang karena pendidikan agama yang lebih harus diutamakan, otomatis kita harusnya nyari untuk pendidikan dasar itu yang sesuai dengan agama kita gitu, sehingga dia bisa berbekas seperti tetesan air di batu, jadinya bisa berbekas gitu sampai ke usia dewasanya mereka gitu. Jadi ada yang juga mementingkan sekolah yang paling penting adalah di SMA atau di universitas di mana dia nanti akan menjadi seseorang dengan profesi yang berbeda-beda itu. Gitu. Tapi kalau menurut saya dasarnya dulu adalah pendidikan dasar, pendidikan di awal usia mereka. Jadi yang di TK, di SD itu berbekas banget kalau kitanya bisa menanamkan fundament atau nilai-nilai yang kuat, yang sesuai dengan syariah dan agama yang kita anut, itu membantu sekali ke depannya gitu. Jadi beda juga orang yang mungkin mau nyekolahin anak ke sekolah yang mahal-mahal, yang mungkin kualitasnya tinggi, tapi jenjangnya justru di universitas atau di pendidikan yang sudah agak remaja dewasa itu beda sama ketika kita menyekolahkan anak di tingkat yang dasar itu, yang usia dini itu beda banget menurut aku. Jadi kalau misalnya anak-anak itu nakal usia SMP, SMA nakal gitu, tapi ketika dia pernah punya pendidikan dasar yang lurus, ketika di SD-nya atau di SD-nya dia pendidikan agamanya baik, itu beda. Maksudnya bisa kembali cepat gitu loh. Jadi beda dengan kenakalan-kenakalan anak-anak yang terjadi ketika anak-anak itu tidak mendapatkan basic pendidikan agama yang baik gitu. Itu susah ngebenerinnya atau untuk meluruskan kembali itu agak sulit gitu, penuh perjuangan. Beda dengan ketika anak-anak yang punya dasar agama yang baik, mungkin oke lah nakal sedikit atau melenceng sedikit, tapi untuk meluruskannya kembali, insya Allah lebih mudah gitu loh. Itu pengalamannya juga teman-teman. Kemudian ya paling tidak harapan kita tuh memang dibantu oleh lingkungan yang kita dapat, lingkungan sekolah itu. Alhamdulillah saya bersyukur banget Mas Bambang kebawa ke lingkungan yang dengan Mas Iskandar atau dengan teman-teman yang soleh-soleh itu. Jadi punya kegiatan selain waktu itu mencari nafkah di perusahaan, di waktu itu di Total, tapi juga punya kegiatan di samping itu yang menurut aku itu justru balasannya itu justru tidak terbayar nanti. Jadi amal soleh yang sebenarnya adalah yang dalam dalam kegiatan keagamaan itu, di mana mereka akhirnya menyadari banget bahwa perlu membuat sekolah yang bagus, sekolah Islam yang bagus, yang untuk membantu melahirkan generasi yang lebih baik, yang beriman, bertakwa, kemudian bisa jujur, bisa dengan karakter-karakter Islam yang sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Itu aja. Jadi mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan istiqomah itu alhamdulillah disupport, kemudian ikut senang karena kadang-kadang kita juga diajak sehingga kita juga bisa
bisa gabung, bisa ketemuan, bisa silaturahmi sama keluarga Istiqomah, kemudian jadi tahu bahwa betapa proses ini tuh sebetulnya sepanjang masa, kalau bisa sepanjang Allah kasih umur itu kita harusnya menjadikan ini ladang amal, ladang mencari ilmu, ladang berbagi, ladang apa sajalah yang istilahnya itu adalah bekal kita untuk menghadap Allah nanti gitu. Jadi terima kasih udah dikasih kesempatan bahwa bisa menjadi bagian dari institusi ini. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan juga kita semangat terus, insya Allah. Mudah-mudahan adalah jalannya kalau untuk kebaikan, walaupun banyak cobaan, tapi sudah harus yakin bahwa Allah pasti memberikan balasan yang paling baik, insya Allah. Terima kasih ya Bu, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga sabar dengan kelakuan-kelakuannya Pak Bambang. Udah, pokoknya dengan gaya masing-masing, style masing-masing, itu udah dimengerti lah. Memang Allah itu maha adil kok Bu, maha segalanya, maha tahu segalanya ya Bu ya. Untung dipasanginnya sama Mas Iskandar yang super sabar. Jadi antara Mas Bambang sama Mas Iskandar itu alhamdulillah yang satu meledak, yang satu menghaluskan. Jadi alhamdulillah Mas, saling belajar Mas. Benar. Saling melengkapi Bu. Kalau serunya gini Bu Kikit, Bu Endang dan Bu Yus sudah ada. Alhamdulillah. Ya, gabung Ibu Yus. Oh, ada Bu Yus. Ada Bu Yus. Ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerita sama Bu Yus juga di telepon. Kan Pak Bambang, Pak Iskandar, Pak Susra, Pak Supriyadi Soleh itu punya Pak Liko ya Bu ya, setiap sore. Iya. Jadi saya bilang walaupun kita lama tidak bertemu terutama sama Pak Susra sama Pak Supriyadi yang mungkin jarang sekali, tapi kalau apalagi Assalamualaikum Ibu semua. Waalaikumsalam. Maaf ini nggak bisa buka video, maklum lagi riuh. Soalnya mendadak semalam jadi nggak persiapan, maaf ya Allah. Kangen lihat wajah Mbak Endang, Mbak Kiki. Apa kabar Yusnang? Alhamdulillah sehat Mbak Endang, tapi maaf nggak bisa buka video. Oh, Suruh Uni Bu, suruh Uni. Ini lagi netain Ibrahim. Adik. Oh iya. Nggak apa-apa, tapi insya Allah itu dengar kok, lihat wajahnya Mbak Endang, Mbak Kiki. Oh, bisa lihat ya. Iya, insya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Tadi dengar kok pemaparannya Mbak Kikit, hampir sama perasaan kita Mbak Kikit. Iya, Allah, anak-anak kita alhamdulillah. Ketaris saya. Kalau ada surat-surat pasti beliau yang tanda tangan duluan. Bu Andi ya. Jadi ya Pak Bambang, Pak Susra, Pak Iskandar, Pak Supriyadi Soleh kan punya pengajian setiap sore. Jadi kalau misalnya Pak Bambang lagi ada di sini, pas kena jadwalnya pengajian tuh di video call dilihatkan ke kita Bu. Absen satu-satu dulu. Absen supaya maksudnya ada alasan bapak-bapak belum pengajian lagi mimpin kita rapat. Alhamdulillah lewat itu jadi kita lihat ya Allah betapa para pengurus kami, bapak-bapak kami ini di usia-usia seperti itu masih menyempatkan diri untuk belajar. Setiap alhamdulillah, amin. Amin. Kita yang kita mudah-mudahan nih malu kalau nggak semangat belajar kita malu Bu sama bapak-bapak. Iya nih terutama nih Mas Bambang sama Mbak Iskandar, Insya Allah. Pesan bimbing ke rumah. Iya. Jadi lanjut kali ya. Iya ke Bu Endang kah ya? Kita mau ke Bu Endang silakan Bu. Hal yang sama kita tanyakan. Alhamdulillah. Oh ini ada Silmi, Aska sama Afina ya, Masya Allah. Apa kabar sayang? Oh berapa menit? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Tante. Alhamdulillah. Iya. Sehat. Mbak Aska. Gimana Mbak Aska sekarang? Di Jakarta apa di ini?
Di Jawa. Di Madiun. Halo. Di Madiun, Bu. Oh, di Madiun. Iya. Tante Di Ida Madiun, lagi di Tante. Jakarta. Iya. Lanjut ke Ya, lanjut. Bu Endang dulu ya. Ya. Oke. Iya. Udah ya, bentar ya. Silakan Bu Endang. Bawa ke sana aja sama pesan ke rumah. Baik, terima kasih banyak diberi waktu untuk sharing dengan ibu-ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nggak panjang-panjang ya ibu-ibu. Ini saya setuju dengan tadi dari Kikit semua ya, alhamdulillah saya setuju. Tapi kalau boleh saya flashback sedikit aja waktu anak-anak mau masuk, karena saya dalam proses juga belajar Islam waktu itu. Jadi mau masuk SDIT, saya pikir, bener nggak ini gurunya juga masih baru-baru, masih ini saya agak, iya mungkin waktu itu kalau ibu yang udah agamanya udah kuat, udah mantap ya langsung bisa menerima. Tapi waktu itu saya juga baru proses, jadi gimana nih ya gurunya kok masih muda-muda semua gitu. Terus kemudian dengan proses penerimaan guru itu saya tahu banget bahwa gurunya itu ditempa dengan akidah, terus pokoknya semua mengenai dasar-dasar Islam sangat kuat. Jadi kemudian saya masukkan Vina, oke lah di situ, di samping suami sebagai ini juga waktu itu sebagai waktu itu ya pertama mendirikan gitu, itu harus di situ. Tapi dengan berjalannya waktu, saya lihat anak-anak itu betapa ibu guru itu dengan kasih sayang. Waktu itu masih baru berapa kelas ya Bu? 2 kelas ya? 2 kelas. 2 kelas. Satu anak dibimbing untuk keluar menyerahkan siapa yang menjemput dan sebagainya. Itu suatu kebiasaan yang sangat bagus dan saya semakin yakin bahwa nilai-nilai Islam di situ sangat kuat. Nah, dengan anak saya 3, saya bandingkan dengan yang pertama kan nggak sempat untuk sekolah di sekolah Islam. Bandingkan sangat beda memang. Kalau yang bukan Islam, kalau ada dasar-dasar yang dasar-dasar Islam yang kamu harus begini, kan yang bukan ini, yang bukan dari sekolah Islam mesti kenapa kok begitu? Memangnya harus begitu. Nah, kalau yang di istiqomah dengan terima dengan baik gitu, dengan bisa menerima karena hari-harinya seperti itu. Nah, misalnya waktu sholat duha, itu kan di SIT udah dibiasakan ya, udah biasa, itu merupakan suatu hal yang biasa. Kalau di sekolah negeri kan nggak biasa. Nah itu masih susah sekali untuk menanamkan sholat duha gitu. Ternyata ya SDIT subhanallah saya bangga sekali dengan sekolah itu. Iya, alhamdulillah ada di Balikpapan ada sekolah seperti itu dan waktu itu memang kondusif sekali. Jadi untuk anak-anak dasar itu harus saya sarankan kepada ibu yang masih ragu-ragu misalnya untuk menyekolahkan sekolah Islam, buang jauh-jauh gitu. Buang jauh-jauh karena kita menanamkan akhlak dan sebagainya dari anak-anak SD, SMP, kalau bisa SD, SMP. Nah, itu sangat-sangat tertanam sekali di dalam hati, di dalam anak-anak itu. Dan nanti untuk selanjutnya, untuk kedepannya, mereka itu bisa protek walaupun dengan tempaan dengan tempaan yang zaman sekarang ini sangat ini ya, sangat bertubi-tubi dari kanan kiri, depan belakang itu
anak-anak insya Allah masih punya dasar-dasar yang kuat dalam agama. Itu suatu itu suatu bekal yang sangat-sangat harus semua orang tua harus tahu itu, bahwa akhlak dan akhlak dan itu harus dari bawah lah, dari anak-anak itu. Kalau sudah besar, misalnya jilbab aja, mereka tahu bahwa jilbab itu wajib. Tapi kalau nggak dari dasar yang kuat Islam, mereka akan kita diajak diskusi itu. Diajak diskusi kenapa pakai jilbab dan sebagainya. Tapi kalau yang udah dibiasakan dari kecil, alhamdulillah. Dan anak-anak saya sampai sekarang, Vina walaupun di Prancis masih tetap jilbab dipakai, walaupun di sana mungkin kemarin ada kejadian-kejadian yang yang kurang bagus untuk orang-orang Islam di sana. Alhamdulillah saya juga wanti-wanti sekali. Setiap hari saya berdoa, mudah-mudahan di negeri orang itu tidak ada tidak ada cobaan-cobaan yang besar gitu. Jadi pada dasarnya saya terima kasih sekali kepada ibu-ibu guru, bapak-bapak guru di Istiqomah yang telah memberi dasar-dasar agama yang bagus. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru ini saya nggak nyangka sekali, sampai sekarang juga subhanallah, saya bilang semua subhanallah, bapak-bapak ibu-ibu guru begitu kompak dan setia, pokoknya semua. Mudah-mudahan di kedepannya nanti lebih bagus lagi. Yang istilahnya kata Bu Kiki tadi, kita mencari ridho Allah, itu aja. Amin. Ya, saya nggak bisa panjang-panjang ya, saya belepotan nih ngomongnya, banyak yang mau dikeluarkan tapi nggak bisa urut gitu. Ya. Terima kasih ya untuk semuanya. Mudah-mudahan kesempatan seperti ini nanti lebih sering gitu. Kan ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Andi, terima kasih Bu Bista. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Alhamdulillah Bu Kikit dan Bu Endang sudah memberikan pengalaman beliau. Lanjut Ibu Yus, bisa Bu Yus? Iya. Mohon maaf loh Bu Yus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini nggak bisa lihat semua ini wajahnya, bingung nih. Pokoknya salamnya buat semua aja deh yang ada di sini. Saya nggak tahu ini handphone kenapa ini. Lihat si Umi, Afina udah nampak. Terus dari sekolah nih Bu Lisa sama siapa ini? Saya sama Bu Andi. Bu Lisa sama Bu Andin. Terus siapa lagi nih ya Allah? Vina, Silmi, Aska. Terus Aska udah yang ada lihat, gambar kotak-kotak. Nggak tahu nih handphone lagi iya. Iya, bagaimana Ibu? Semua sehat? Ini cucu tersayang si cantik ini. Masya Allah, sudah besar. Apa kabar Rina? Alhamdulillah, Tante baik. Sehat. Udah, si ini Anu sudah besar. Mau ikut juga. Iya, ikut juga dengerin ya, kangen ya. Sama Uti Endang tuh. Nonton Eyang. Sama Eyang. Eyang Anteng. Iya. Kita ingat dari Bu Yus sama Pak Susra kalau zaman itu belajar tadi ya, karena sekretaris Pak Susra kan dulu sekretaris yayasan, mau ke sana segala macam, terus belajar qiraati juga. Iya. Pak Susra jadi. Iya, terus gimana Ibu? Permisi mau ke belakang sebentar ya. Iya, Mbak Endang. Iya, Ibu Yus silahkan kalau misalnya punya kenangan-kenangan dengan kita dulu ya Bu ya. Masya Allah, kalau kenangan di Istiqomah, gimana ya? Istiqomah itu udah rasa rumah sendiri sih sekolahnya. Alhamdulillah. Itu juga dengan guru-gurunya udah deket banget. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih sama guru-guru Istiqomah semua tanpa terkecuali yang telah membimbing anak-anak kami dari
dari awal dia sekolah, dari mulai Silmi sampai dengan siapa namanya Afik. Ya, alhamdulillah kami sangat dekat sekali dengan guru-guru, dengan semua staf yang ada di sekolah gitu. Terima kasih selama ini telah memberikan bimbingan kepada anak-anak kami semua. Alhamdulillah. Aduh, serunya hari ini ya. Nggak cukup kayaknya. Iya, kita udah 1 jam sudah ya, Pak Fajri ya. Padahal masih ada list pertanyaan. Ya Allah, sudah kita. Mungkin iya, kita minta ini kali ya untuk ending sebelum kita tutup, harapan atau doa-doa terhadap sekolah ya, terhadap guru-guru, terhadap Istiqomah YPIT Balikpapan. Dari ibu dan anak-anak ya. Iya, dari ibu-ibu mungkin harapannya kalau dari anak-anak dari segi milenialnya. Iya, kan ada masukan-masukan kita ya buat sekolah ini untuk semakin berkembang ke depannya bagaimana? Iya, silahkan Ibu dan dari ibunya dulu ya. Iya. Ibu Kikit silahkan Bu, harapan untuk kami. Harapannya apa ya? Pokoknya ibu guru, bapak guru, semua yang di sana jangan pernah capek. Pokoknya semoga istiqomah. Ya, semangat istiqomah. Pokoknya insya Allah kita memang nggak boleh capek. Mendidik anak itu ternyata sebetulnya bukan menitipkan juga di sekolah, tapi orang tuanya atau keluarganya juga wajib mendidik anak-anak itu. Tapi dengan bermitra dengan sekolah, sebetulnya orang tua juga terbantu. Tapi utamanya memang kita dari keluarga juga harus menguatkan, dibantu dengan sekolah sesuai dengan judulnya. Semoga istiqomah terus, melahirkan generasi yang beriman, bertakwa, kemudian yang pokoknya istilahnya selamat dunia akhirat, insya Allah itu aja. Terima kasih for everything. Mudah-mudahan Allah yang balas kebaikan kalian untuk kami semua, insya Allah. Itu saja Bu Lista, Bu Andi, jazakumullah khairan kasiro. Mudah-mudahan kita semua terus dikuatkan, disehatkan, dilindungi, dan tetap bisa berjuang melawan segala keburukan, segala pokoknya cobaan. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah di jalannya, insya Allah itu aja. Amin. Terima kasih Ibu. Ya. Lanjut Ibu Endang, mungkin masih lagi ini tadi ya. Ibu Yus, silakan Ibu, harapan-harapannya Bu. Harapan-harapannya apa ya? Ya, alhamdulillah selama ini istiqomah udah yang paling bagus lah di Bali, terutama khusus untuk daerah Balikpapan. Ya, mudah-mudahan ke depannya semakin lebih baik, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, buat contoh buat sekolah yang lain, baik dari segi akhlak, dari anak-anak yang tamatan dari sekolah, dari yayasannya, terus dari fasilitas. Ya, alhamdulillah kalau menurut kami ya istiqomah udah yang paling bagus di Balikpapan untuk sekolah Islamnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekolah Islamnya terus ya Bu. Insya Allah Ibu, insya Allah selalu, walaupun Bapak sudah gak banyak berperan, banyak membantu di sana, tapi insya Allah doa-doa kami tetap buat istiqomah. Amin, amin, amin. Semoga Bu Guru juga semua sehat-sehat ya Bu. Amin, insya Allah sehat-sehat. Kasih Ibu. Sambil nunggu Bu Endang ke anak-anak kali ya. Dari segi milenial ngelihat perkembangan sekarang kali ini kan anak-anak mau menghadapi Afina yang ada di luar sana, di luar negeri sana, Aska, Silmi, saran masuk ke sekolah. Untuk adik-adiknya juga, silahkan. Dari siapa nih Bu Andi? Dari Afina. Silahkan Afina. Sebenarnya sih udah sangat bangga ya ngelihat, apalagi kemarin ngelihat dari YouTube channelnya Istiqomah, acaranya udah macem-macem, yang mulai dari Career Day, terus Kalismah ini. Kalau dari saya sih memang yang pertama sih ikatan alumni benar-benar diperkuat lagi, yang sekarang sudah dilakukan gitu, karena dari alumni itu adik-adik Istiqomah itu bisa networking, bisa tahu nantinya mau kuliah apa, mungkin nantinya mau kerja apa. Terus tadi juga
dengar tagline barunya Excellent Quranic Leader and Entrepreneurship. Nah, itu juga bagus banget sih menurut saya, karena apalagi masa sekarang ini gitu kan, leadership, entrepreneur, creativity itu yang dibutuhkan gitu, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi kalau untuk masukan sih sebenarnya semua yang udah dilakukan sama Istiqomah sama YPAIT ini tinggal dilanjutkan dengan konsisten. Semoga guru-gurunya tetap semangat, tidak lelah, dan terima kasih juga buat buat ibu guru, untuk bapak guru atas bimbingannya, atas semangatnya, dan atas kesempatan sekarang ini kita bisa bercakap-cakap, bisa melepas rindu gitu. Alhamdulillah. Sudah up to date ya, Vina ya. Harus dong, harus riset dulu. Iya, lanjut. Aska dulu silakan. Baik, kalau dari saya doanya yang pertama biar ibu guru, bapak guru semua tuh sehat, semangat. Apalagi kan mungkin daring ini juga banyak tantangannya, banyak challenge-nya, mengajar dalam daring. Jadi semoga tetap semangat, jangan lupa minum vitamin. Terus nanti minta Bapak Bambang ya. Minta Bapak Bambang kalau vitaminnya kurang. Jangan lupa kalau udah jadwal vaksin, ikut vaksin. Biar cepat. Terus kemarin udah, alhamdulillah. Makanya kita tinggalkan. Alhamdulillah. Pokoknya pesan dari Bu Dokter itu perlu banget gitu. Betul, soalnya biar buat nanti ada nggak vitamin dari Pak Bapak, Mbak Aska? Harusnya dapat, harusnya dapat. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan biar bisa mengembangkan SD, SMP, SMA Istiqomah yang lebih dahsyat lagi, kalau bisa nanti menjadi unggulan nasional, menjadi unggulan internasional. Pokoknya menghasilkan leader-leader yang selain beragama baik juga berkualitas tinggi. Itu aja sih Bu, paling doa dari saya. Terima kasih. Sami-sami. Dokter. Sekarang ke Silmi. Silakan. Iya Bu, paling kalau pesan-pesan dari Silmi apa ya? Sebenarnya sih dari yang Silmi lihat ya, perkembangan SDIT, SMPIT, Istiqomah sekarang itu udah bagus banget gitu, jauh dari kita pas kita masih SD dulu gitu. Kayak ya itu yang entrepreneur itu diperkuat, terus juga akhlak, akidah itu masih tetap jalan gitu sampai sekarang, dan itu menurut Silmi sih udah lebih dari cukup sih gitu. Cuman mungkin Silmi ada jadi kepikiran aja sih tadi pas Bu Risa sama Bu Andi bilang terutama untuk generasi milenial gitu. Mungkin kan kalau sekarang rata-rata kan muridnya Gen Z ya Bu ya, maksudnya udah 95 ke atas ya ininya lahirnya. Nah, kalau yang Silmi lihat kan sekarang kayaknya generasi Z itu semakin aneh-aneh gitu, semakin udah banyak yang mungkin imannya, agamanya luntur gitu ya. Ya mungkin pesan dari Silmi sih yaitu guru-guru Istiqomah mungkin lebih pendekatannya mungkin bisa sebagai teman kali ya Bu ya, ke anak-anak sekarang gitu kan. Jadi nggak hanya menggurui sebagai orang tua, tapi mungkin bisa menjadi teman juga gitu buat mereka. Jadi mereka bisa lebih terbuka dan nanti nggak kemakan arus zaman mereka gitu. Terus sama mungkin nanti kalau misalkan insya Allah SMA udah didirikan, mungkin ini sih pas SMA mungkin murid-muridnya lebih diarahkan untuk hobi dan passion mereka gitu. Mereka nanti pas kerja itu bayangannya mau jadi apa gitu. Dan jadi pas di SMA itu mereka udah diarahkan dan udah kebayang gitu nanti mereka kerjanya mau ke yang bidang apa gitu. Paling itu aja sih Bu yang lagi keinget sama Silmi. Ya pokoknya Silmi bersyukur banget hari ini Silmi dikasih kesempatan diundang di acara ini, karena
ya Silmi jadi keinget aja gitu masa-masa waktu di Istiqomah tuh kayaknya berkesan banget gitu sampai sekarang, dan Silmi berterima kasih banget juga sama guru-guru di Istiqomah, sama teman-teman di Istiqomah juga karena udah ngebimbing Silmi dan ngedidik Silmi gitu sampai sekarang. Alhamdulillah. Ih, senangnya ya. Senangnya. Jadi kita sekalian menyampaikan kepada rekan-rekan guru dan karyawan yang juga melihat di tayangan YouTube Istiqomah YPTB Channel. Salam dari ibu-ibu, dari anak-anak, dari kami berdua, asatid asatijah, jazakumullah khair. Karena memang pandemi ini menuntut inovasi, kreativitas guru-guru semakin tinggi gitu ya, bagaimana menyiasati pembelajaran dengan layar segi 4 yang ada di dalam, termasuk beberapa hari ini belakangan ini guru-guru kita membuat film-film, video-video pendek untuk kegiatan pesantren Ramadan. Sehingga walaupun pandemi nggak bisa mabit di sekolah, mudah-mudahan apa yang dirancang sama asatid asatijah di Sekolah Islam Terpadu Istiqomah ini bisa menggantikan itu gitu ya. Tetap buat Ramadan ini menjadi kegiatan yang semarak dan menyenangkan. Sudah di ujung waktu. Ada yang mau ditayangkan lagi Pak Fajri? Sudah, baiklah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, kami juga dari sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ya, yang bisa memenuhi undangan dari kami. Iya, alhamdulillah. Nanda Afina, Silmi, Aska, Ibu Yusna, Ibu Kikit, dan Ibu Eni. Alhamdulillah, terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa menjaga silaturahmi kita ya. Dan kembali kita semua di surganya kelak. Amin. Sama Pak Bambang ya, kata Bapak kan nanti kita saling memanggil ya. Iya. Saling memanggil, tapi ketemu kalau kami dipanggil dulu gitu ya. Iya, nanti saling panggil memanggil ya. Kalau teman-teman yang soleh, pergaulan-pergaulan yang soleh ya. Betul, amin, insya Allah. Ini nggak terasa sudah di ujung ya kita. Terima kasih, alhamdulillah. Sebelumnya kita ingin mengucapkan ini ya kali ya. Silakan Bu Andi. Kami dari Green Campus Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan, excellent Quranic leader and entrepreneur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Salam semua. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Lista. Terima kasih Bu Andi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Udah difoto belum? Ya Allah, amin. Ibu, kita foto dulu semua ya. Ayo foto. Iya. Iya. Hitung Pak Fajri. Oh iya. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Ya, buat pemirsa tayangan Istiqomah YPTB Channel, kami undur diri. Mohon maaf lahir batin. Ya, nanti kita ketemu di lain kesempatan di bulan Ramadan. Ya, Insya Allah masuk di bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Amin, amin. Sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.